Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Control for Information Security. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Tiffany Aprilianti dengan NIM 2020310277. Rekan saya, Devi Rahma Anindya dengan NIM 2020310283. Sri Wulandari dengan NIM 2020310292. Adinda Puspitasari dengan NIM 2020310298 dan Cica Kusnaidi dengan NIM 2020310316. Kerangka layanan kepercayaan mengatur kontrol terkait teknologi informasi. Saat ini, setiap organisasi bergantung kepada teknologi informasi. Banyak organisasi juga memindahkan setidaknya sebagian dari sistem informasi mereka ke cloud. Manajemen menginginkan jaminan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi organisasi ini dapat diandalkan dan juga tentang keandalan penyedia layanan cloud yang menjalin kontrak dengannya. Kerangka layanan kepercayaan mengatur kontrol terkait IT terbagi menjadi 5 prinsip yang bersama-sama berkontribusi pada keandalan sistem. Prinsip yang pertama yaitu keamanan. Akses baik fisik maupun logis ke sistem dan datanya dikendalikan serta dibatasi untuk pengguna yang sah. 2. Kerahasiaan. Informasi organisasi yang sensitif, misalnya rencana pemasaran, rahasia dagang, itu dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. 3. Privasi. Informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, atau mitra bisnis dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. 4. Integritas pemrosesan. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. 5. Ketersediaan. Sistem dan informasi tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Prosedur keamanan informasi membatasi akses sistem hanya untuk pengguna yang berwenang, sehingga melindungi kerahasiaan dan organisasi yang sensitif dan privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan. Prosedur keamanan informasi melindungi integritas informasi dengan mencegah penyerahan transaksi yang tidak sah atau fiktif dan mencegah perbuatan tidak sah pada data yang disimpan atau program. Akhirnya, prosedur keamanan informasi memberikan perlindungan terhadap berbagai serangan termasuk virus dan worm sehingga memastikan bahwa sistem tersedia saat diperlukan. Konsep dasar keamanan informasi. Keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi oleh organisasi dan memilih respon yang tepat. Langkah kedua, melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengomunikasikannya kepada semua para karyawan. Manajer senior harus berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan karena mereka harus memutuskan sanksi yang bersedia mereka berikan kepada ketidakpatuhan. Agar efektif, komunikasi ini harus melibatkan lebih dari sekedar menyerahkan dokumen tertulis kepada orang-orang atau mengirim mereka pesan email dan meminta mereka untuk menandatangani pengakuan bahwa mereka telah menerima dan membaca pemberitahuan tersebut. Langkah 3 dari siklus hidup keamanan melibatkan akuisisi atau pengembangan alat teknologi tertentu. Manajemen senior harus mengizinkan investasi sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman diidentifikasinya dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Yang terakhir, langkah keempat yaitu siklus memerlukan pemantauan kinerja secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Kemajuan dalam IT menciptakan ancaman baru dan juga mengubah resiko terkait dengan ancaman lama. Oleh karena itu, manajemen harus secara berkala menilai kembali respon resiko organisasi dan bila perlu membuat perubahan pada kebijakan dan keamanan informasi.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Rahmanidia dengan NIM 2020-310283 ingin menjelaskan tentang model keamanan informasi berbasis waktu. Tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menggunakan kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama bagi organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi dan untuk mengambil langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi apapun hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dalam rumus berikut. P lebih besar daripada R ditambah R, di mana keterangannya yaitu P sama dengan waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menerobos berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. Selanjutnya yaitu D sama dengan waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. Yang selanjutnya yaitu R. R adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon dan menghentikan serangan. Jika persamaan terpenuhi, yaitu jika P lebih besar daripada R di plus R, itu benar. Maka prosedur keamanan informasi organisasi efektif jika tidak keamanan tidak efektif. Organisasi berusaha untuk memenuhi tujuan model keamanan berbasis waktu dengan menerapkan strategi pertahanan mendalam yang memerlukan penggunaan beberapa lapisan kontrol untuk menghindari satu titik kegagalan. Defense in Depth mengakui bahwa meskipun tidak ada kontrol yang bisa 100% efektif, penggunaan kontrol yang tumpang tindih, saling melengkapi, dan berlebihan meningkatkan efektivitas keseluruhan karena jika satu kontrol gagal atau dielakkan, kontrol lain mungkin berhasil. Model keamanan berbasis waktu menyediakan sarana bagi manajemen untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling hemat biaya untuk meningkatkan keamanan dengan membandingkan efek tambahan investasi dalam pengendalian preventif, detektif, atau korektif. Misalnya, manajemen mungkin mempertimbangkan investasi tambahan $100.000 untuk meningkatkan keamanan. Salah satu opsi mungkin adalah pembelian firewall baru yang akan meningkatkan nilai P sebesar 10 menit. Pilihan kedua mungkin untuk mengupgrade sistem deteksi intrusi organisasi dengan cara yang akan menurunkan nilai D dengan 12 menit. Pilihan ketiga mungkin untuk berinvestasi dalam metode baru untuk menanggapi insiden keamanan informasi sehingga dapat menurunkan nilai R selama 30 menit. Dalam contoh ini yang paling hemat biaya adalah berinvestasi dalam kontrol korektif tambahan yang memungkinkan organisasi merespon serangan lebih cepat. Meskipun model keamanan berbasis waktu memberikan dasar teoretis yang kuat untuk mengevaluasi dan mengelola praktik keamanan informasi organisasi, model tersebut tidak boleh dipandang sebagai rumus matematika yang tepat. Satu masalah adalah jika bukan tidak mungkin untuk mendapatkan pengukuran parameter P, D, dan R yang akurat dan andal. Selain itu, bahkan ketika nilai parameter tersebut dapat dihitung dengan andal, perkembangan TI baru dapat dengan cepat mengurangi nilai parameter tersebut keabsahannya. Misalnya, penemuan kerentanan baru yang besar dapat secara efektif mengurangi nilai P menjadi 0. Akibatnya, model keamanan berbasis waktu paling baik digunakan sebagai kerangka kerja tingkat tinggi untuk analisis strategis, untuk menggambarkan dengan jelas prinsip pertahanan mendalam dan kebutuhan untuk menggunakan beberapa kontrol pencegahan, detektif, dan korektif. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memahami serangan bertarget. Meskipun banyak ancaman keamanan informasi seperti virus, worm, bencana alam, kegagalan perangkat keras, dan kesalahan manusia, seringkali merupakan peristiwa acak atau tidak ditargetkan. Organisasi juga sering menjadi sasaran serangan yang disengaja.
Sebelum kita membahas kontrol preventif, detektif, dan korektif yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko intrusi sistem, akan sangat membantu untuk memahami langkah-langkah dasar yang digunakan penjahat untuk menyerang sistem informasi organisasi. Yang pertama yaitu melakukan pengintaian. Perampok bank biasanya tidak hanya berkendara ke bank dan mencoba merampoknya. Sebagai gantinya, mereka terlebih dahulu mempelajari tata letak fisik target mereka untuk mempelajari tentang kontrol yang ada, seperti alam, jumlah penjaga, penempatan kamera, dan lain-lain. Demikian pula penyerang komputer mulai dengan mengumpulkan informasi tentang target mereka, membaca dengan teliti laporan keuangan organisasi, pengajuan Securities and Exchange Commission atau SEC, situs web, dan siaran pers dapat menghasilkan banyak informasi berharga. Tujuan dari pengintaian awal ini adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang target dan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan. Yang kedua yaitu mencoba rekayasa sosial. Mengapa harus berusaha payah mencoba membobol suatu sistem jika Anda bisa membuat seseorang mengizinkan Anda masuk? Penyerang akan sering mencoba menggunakan informasi yang diperoleh selama pengintaian awal mereka untuk menipu karyawan yang tidak menaruh curiga agar memberi mereka akses. Penggunaan penipuan semacam itu untuk mendapatkan akses tidak sah ke sumber informasi disebut sebagai rekayasa sosial. Rekayasa sosial dapat terjadi dengan cara yang lebih sedikit, hanya dibatasi oleh kreativitas dan imajinasi penyerang. Serangan rekayasa sosial sering terjadi melalui telepon. Salah satu teknik umum adalah penyerang menyamar sebagai eksekutif yang tidak dapat memperoleh akses jarak jauh ke file penting. Attacker memanggil asisten administrasi yang baru direkrut dan meminta orang tersebut untuk membantu mendapatkan file penting. Tipuan umum lainnya adalah penyerang berpura-pura sebagai pekerja sementara yang tidak tahu apa-apa, yang tidak dapat masuk ke sistem dan memanggil meja bantuan untuk meminta bantuan. Serangan rekayasa sosial juga dapat terjadi melalui email. Serangan yang sangat efektif yang dikenal sebagai spear phishing melibatkan pengiriman email yang konon dari seseorang yang dikenal korban. Email spear phishing meminta korban untuk mengklik tautan yang disematkan atau membuka lampiran. Jika penerima melakukannya, program tersebut dijalankan yang memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke sistem. Namun, taktik rekayasa sosial lainnya adalah menyebarkan drive USB di tempat parkir organisasi yang ditargetkan. Karyawan yang tidak curiga atau penasaran yang mengambil drive dan menghubungkan ke komputer mereka akan memuat program tersebut yang memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke sistem. Yang selanjutnya yaitu pindai dan petakan target. Jika penyerang tidak berhasil menembus sistem target melalui rekayasa sosial, langkah selanjutnya adalah melakukan pengintaian yang lebih rinci untuk mengidentifikasi titik potensial masuk jarak jauh. Penyerang menggunakan berbagai alat otomatis untuk mengidentifikasi komputer yang dapat diakses dan dari jarak jauh dan jenis perangkat lunak yang mereka jalankan. Yang keempat yaitu penelitian. Setelah menyerang, mengidentifikasi target spesifik dan mengetahui versi perangkat lunak apa yang berjalan pada mereka, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian untuk menemukan kemampuan kerentanan yang diketahui untuk program tersebut dan mempelajari cara memanfaatkan kerentanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, menjalankan serangan. Penjahat mengambil keuntungan dari kerentanan untuk mendapatkan yang tidak sah akses ke sistem informasi target. Yang keenam yaitu menutup jejak. Setelah menembus sistem informasi korban, sebagian besar penyerang berusaha untuk menutup jejak mereka dan membuat pintu belakang yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses jika serangan awal mereka ditemukan dan kontrol diterapkan
selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sri Wulandari dengan NIM 2020-310992 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu melindungi sumber daya informasi. Next. Yang pertama, creation of a security atau penciptaan budaya sadar keamanan, pembahasan kerangka kerja JOSO dan manajemen risiko perusahaan. Di pembahasan kali ini menekankan bagaimana sikap dan perilaku risiko manajemen puncak menciptakan lingkungan yang internal yang mendukung dan memperkuat pengendalian internal yang baik atau lingkungan yang secara efektif meniadakan kebijakan pengendalian tertulis. Memang secara khusus mengidentifikasi budaya dari etika organisasi sebagai salah satu faktor penting untuk keamanan informasi yang efektif. Untuk menciptakan budaya sadar keamanan di mana karyawan mematuhi kebijakan organisasi. Manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memimpin dengan memberi contoh karyawan. Karyawan lebih mungkin untuk mematuhi kebijakan keamanan informasi ketika mereka melihat manajer mereka melakukannya. Sebaliknya, jika karyawan mengamati manajer melanggar kebijakan keamanan informasinya, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Yang kedua yaitu pelatihan. Semua karyawan harus diajari mengapa langkah-langkah keamanan penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Mereka juga perlu dilatih untuk mengikuti praktik komputasi yang aman, seperti tidak membuka lampiran email yang tidak diminta, hanya menggunakan perangkat lunak yang disetujui, tidak membagikan kata sandi dan mengambil langkah untuk melindungi laptop secara fisik. Ya, misalnya karyawan harus diajari untuk tidak pernah membocorkan kata sandi atau informasi lain tentang akun mereka atau konfigurasi tempat kerja mereka kepada siapapun yang menghubungi mereka melalui telepon, email, atau pesan instan, dan mengklaim sebagai bagian dari fungsi keamanan sistem informasi organisasi. Karyawan juga perlu dilatih untuk mengizinkan orang lain tidak mengikuti mereka melalui pintu masuk yang dibatasi aksesnya. Next. Lalu yang ketiga yaitu kontrol akses pengguna. Seorang karyawan mungkin menjadi tidak puas karena sejumlah alasan, misalnya dilewatkan karena promosi dan membalas dendam, atau mungkin rentan untuk dikorupsi karena kesulitan keuangan, atau mungkin diperas untuk memberikan informasi sensitif. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan seperangkat kontrol yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari penggunaan dan akses yang tidak sah oleh karyawan. Yang pertama yaitu kontrol autentikasi, di mana kontrol autentikasi membatasi siapa yang dapat mengakses sistem informasi organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu kontrol otorisasi, di mana kontrol otorisasi membatasi apa yang dapat dilakukan individu tersebut setelah mereka diberi akses. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adinda Puspitasari, NIM 2020-310298, izin meneruskan presentasi dari rekan saya. Nah, yang akan saya bahas pertama di sini ada proses change control dan change management. Nah, organisasi terus-menerus memodifikasi sebuah sistem informasi mereka untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan dari kemajuan teknologi informasi. Adapun kontrol perubahan dan manajemen perubahan itu mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi perangkat keras, perangkat lunak, atau proses dilakukan tidak mengurangi keandalan dari sistem tersebut. Adapun kontrol perubahan yang baik seringkali
menghasilkan kinerja pengoperasian yang lebih baik. Apa alasannya? Karena lebih sedikit masalah yang harus diperbaiki. Adapun perusahaan dengan manajemen perubahan yang baik dan proses kontrol perubahan juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan itu benar-benar terjadi. Oke, kita next. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada karakteristik proses pengendalian perubahan dan manajemen perubahan yang dirancang dengan baik. Nah, di sini ada meliputi dokumentasi semua permintaan perubahan, mengidentifikasi sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan, dan hasil permintaan. Selanjutnya ada persetujuan terdokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Selanjutnya ada pengujian semua perubahan dalam sistem yang terpisah, bukan yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari, dan ada kontrol konversi untuk memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap dari ditransfer dari lama ke sistem yang baru. Serta auditor internal harus meninjau proses dari konversi tersebut. Dan ada memperbarui semua dokumentasi, instruksi program, deskripsi sistem, prosedur manual, dan lain-lain untuk mencerminkan perubahan yang baru itu diimplementasikan. Selanjutnya ada proses khusus untuk peninjauan, persetujuan, dan dokumentasi perubahan darurat secara tepat untuk segera setelah krisis seperti yang praktis. Dan yang selanjutnya ada pengembangan dan dokumentasi secara backout untuk memfasilitasi pengembangan ke rencana sebelumnya konfigurasi jika perubahan baru menimbulkan masalah yang tidak terduga. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan peninjauan yang cermat terhadap hak dan hak pengguna selama proses perubahan untuk memastikan bahwa pemisahan tugas itu yang tepat itu dipertahankan. Oke, selanjutnya yaitu ada kontrol anti malware. Nah, malware sendiri adalah ancaman utama dan malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah. Nah, oleh karena itu, COBIT 5 bagian DSS 0501 itu mencantumkan perlindungan malware itu sebagai salah satu kunci keamanan yang sangat efektif, khususnya merekomendasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada pendidikan kesadaran perangkat lunak berbahaya. Yang kedua yaitu ada pemasangan alat pelindungan anti malware di semua perangkat yang ada. Yang ketiga ada manajemen tambalan dan pembaruan pusat untuk perangkat lunak anti malware. Yang keempat yaitu ada tinjauan berkala terhadap ancaman anti malware baru. Yang kelima memfasilitasi lalu lintas masuk untuk memblokir semua potensial malware, dan terakhir ada melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang dibagikan atau tidak disetujui. Nah, hal-hal tersebut yang patut kita waspadai. Oke, kita next. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai physical security access control. Nah, ini juga sangat penting untuk mengontrol akses fisik ke sumber daya informasi. Nah, penyerang yang terampil hanya membutuhkan berapa menit saja nih untuk mengakses fisik langsung tanpa pengawasan untuk melewati kontrol keamanan informasi yang ada. Misalnya saja, penyerangan dengan akses fisik langsung tanpa pengawasan dapat menginstal perangkat login, keystroke yang menangkap kredensial
autentikasi pengguna. Dan demikian memungkinkan penyerang untuk selanjutnya mendapatkan akses tidak sah ke sistem dengan menyamar sebagai pengguna yang sah. Penyerang dengan akses fisik tanpa pengawasan dapat dengan mudah melewati yang namanya hard drive atau bahkan mencuri seluruh komputer. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi di rekan saya. Yang pertama yaitu tentang log analysis. Sebagian besar sistem dilengkapi dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat siapa yang mengakses sistem dan apa tindakan spesifik yang dilakukan oleh para pengguna. Yang kedua yaitu intrusion detection system. Sistem deteksi intrusi jaringan atau IDSS terdiri dari satu set sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall, dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda upaya penyusupan. Selanjutnya yaitu continuous monitoring. Pemantauan semacam ini merupakan kontrol detektif penting yang tepat waktu dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Dengan mengukur kepatuhan terhadap kebijakan sangatlah mudah, tetapi memantau kinerja secara efektif membutuhkan banyak sekali pertimbangan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu Computer Incident Response Team atau CIRT. Komponen kunci untuk dapat menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan efektif ialah pembentukan tim respon insiden komputer atau CIRT ini sendiri. CIRT ini sendiri harus mencakup tidak hanya spesialis teknik saja, tetapi juga manajemen operasi senior, karena beberapa respon potensial terhadap insiden keamanan ini memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu Chief Information Security Officer atau CISO. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan ini adalah untuk menciptakan posisi CISO yang harus independen dari sistem informasi lainnya. Fungsi dan harus melapor kepada Chief Operating Officer atau COO atau Chief Executive Petugas atau CEO. CISO sendiri harus memahami lingkungan dan kerja teknologi perusahaan dengan Chief Information Officer atau CIO untuk merancang atau mengimplementasikan dan mempromosikan keamanan yang baik dengan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya yaitu Security Implication of Virtualization, Cloud Computing, and the Internet of Things. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virtualisasi atau virtualization, memanfaatkan kekuatan dengan kecepatan komputer modern untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Ini memotong biaya perangkat keras karena lebih sedikit server yang perlu dibeli, lebih sedikit mesin berarti lebih rendah biaya perawatan. Yang kedua yaitu cloud computing, dengan memanfaatkan bandwidth tinggi dari jaringan telekomunikasi global modern untuk memungkinkan karyawan menggunakan browser untuk mengakses perangkat lunak atau software as a service, perangkat penyimpanan data, storage as a service, perangkat keras, infrastruktur as a service dari jarak jauh, dan seluruh lingkungan aplikasi, platform sebagai layanan. Yang terakhir yaitu Internet of Things atau IoT, mengacu pada penyematan sensor di banyak perangkat seperti lampu, pemanas, dan AC, dan peralatan-peralatan lainnya, sehingga perangkat tersebut sekarang dapat terhubung dengan internet.